Kisah akan berfokus pada seorang pria parubaya bernama Hutch Mansell. Ini orangnya, di mana beliau adalah sosok ayah sekaligus kepala keluarga bagi istri dan kedua anaknya. Hutch sendiri bekerja di perusahaan milik sang ayah mertua sebagai bagian administrasi, yang mana hari-harinya diisi dengan rutinitas yang monoton dan begitu-begitu saja tanpa ada sesuatu yang beradrenalin sedikit pun. Hingga suatu malam, kediaman Hutch pun didatangi oleh dua pencuri, yang mana Hutch berhasil memergoki mereka, namun karena suatu alasan tertentu, Hutch pun membiarkan mereka mengambil sejumlah uang receh yang jumlahnya tidak terlalu banyak. What about his watch? Tak diduga anak sulung Hutch pun berhasil menyergap salah satu pencuri itu, dan ketika si pencuri yang lain teralihkan perhatiannya, kita akan melihat Hutch memegang sebuah tongkat golf dan berniat untuk memukulnya. Namun apa yang terjadi, Hutch justru meminta anaknya untuk melepaskan pencuri itu dan membiarkan mereka berdua kabur begitu saja. I said let him go. What the fuck, Dad? Alhasil anak sulungnya pun merasa sangat kecewa dengan tindakan Hutch, ditambah sikap polisi yang seolah ikut menunjukkan rasa kecewa terhadap sosok ayah sepertinya. You know, if that was my family. Tak bisa dipungkiri, kejadian tersebut pun menimbulkan dampak negatif, yang mana hal itu cukup menjadi bukti bahwa sosok Hutch sebagai ayah sekaligus pelindung keluarga mulai mendapatkan keraguan dari istri dan anak sulungnya, kecuali si bontot yang masih kecil. Tak cukup sampai situ, tetangga sebelah rumahnya pun memberikan sindiran keras dengan mengatakan bahwa jika rumahnya kemalingan, dia tentu tidak akan tinggal diam dan akan memberikan sedikit pelajaran kepada para maling tersebut. Dan itu cukup membuat Hutch terroasting. Tak hanya di rumah, di tempat kerjanya pun Hutch mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan ketika adik istrinya alias adik iparnya sendiri menyayangkan kejadian semalam dan memberikan sebuah pistol untuk Hutch berjaga-jaga. So, Jesus. Keep my sister safe, bro. Ini adalah ayah mertuanya alias pemilik perusahaan tempatnya bekerja, di mana beliau membicarakan tentang rencana Hutch membeli perusahaannya ini karena dengan usianya yang sudah tua, beliau atau sang mertuanya ini berniat untuk pensiun, namun karena harganya belum sesuai, Hutch pun diminta untuk memikirkannya kembali. Di luar kepenatan dan rutinitasnya tersebut, Hutch ternyata memiliki sebuah radio khusus di kantornya, di mana dia sering berbicara dengan seseorang yang nampaknya adalah teman lama, di mana hal itu menjadi sebuah pertanyaan misterius tentang siapakah sosok Hutch ini sebenarnya. Dan percakapan Hutch dengan seseorang di radio tersebut akhirnya menguak sebuah fakta menarik tentang alasan kenapa Hutch tidak melakukan perlawanan di malam itu. Karena ternyata Hutch sudah mengetahui secara detail tentang kedua pencuri itu, yang mana mereka berdua adalah sepasang suami istri yang kemungkinan besar sedang mengalami masalah ekonomi, karena jika mereka adalah maling profesional yang sering melakukan aksi, tidak mungkin mereka melakukan pencurian hanya untuk sejumlah uang receh yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan yang paling menarik dari semua itu adalah pistol yang mereka gunakan saat malam itu sama sekali tidak berpeluru, dan itulah alasan kuat kenapa Hutch tidak melakukan perlawanan. Clear ya? Nah, dengan semua fakta barusan dan dengan semua analisa yang bisa Hutch lakukan, ini jelas menambah rasa penasaran saya, kalian, kita semua tentang siapakah sosok Hutch yang sebenarnya. now I know why you didn't do what you didn't do. Saat pulang, Hutch pun berdiri tepat di depan rumah, di mana dia melihat keluarganya sendiri dan merasa bahwa dia cukup kecewa dengan diri sendiri yang gagal menjadi sosok pelindung bagi keluarga, dan itu cukup membuat Hutch merasa leles. Saat sudah masuk rumah, istri dan anak sulungnya pun masih bersikap cuek terhadapnya, namun ketika si bontot mengeluhkan tentang kalung anjingnya yang hilang dan mungkin terbawa oleh kedua pencuri semalam, disitulah Hutch benar-benar sangat emosi. Dengan cepat Hutch pun kembali ke peti jompo tempat ayahnya tinggal, di mana dia mengambil sebuah pistol yang disimpannya di sana, dan dengan sebuah petunjuk yaitu tato pada lengan si pencuri yang dia lihat malam itu, Hutch pun berencana untuk mencari kedua pencuri itu dan mengambil kembali kalung anjing milik anaknya. There's this thing I gotta do. Then you best go do it.
Setelah mendatangi beberapa tempat pembuatan tato, sampailah Hutch di sebuah tempat tato yang sudah berdiri puluhan tahun, di mana tempat itu diisi oleh orang-orang yang bukan sembarangan, dan kedatangan Hutch ke sana cukup menarik perhatian orang-orang tersebut. Namun yang menarik adalah ketika salah satu kakek melihat tato pada lengan Hutch, dia pun seketika terkejut dan mengatakan, "Terima kasih atas jasamu." Lo. Thank you for your service. Saat si kakek masuk ke ruangannya dan mengunci pintunya dengan sangat amat rapat, disitulah orang-orang tersebut mulai berubah sikap dan dengan senang hati mau membantunya. Sampai segitunya loh, makin penasaran kan? How can I help you? This person. Tak membuang waktu, Hutch pun terlihat sudah berada di kediaman kedua pencuri itu, di mana Hutch muncul seperti Baba Yaga alias The Boogeyman dan langsung meminta kalung anjing anaknya dikembalikan. Namun saat Hutch akan berbuat hal yang lebih dari itu, tiba-tiba aksinya terhenti ketika melihat baik kedua pencuri itu menangis, hingga Hutch pun kesal sendiri dan memukul-mukul tembok hingga kedua tangannya berdarah. Dan disinilah dia sekarang duduk di dalam bus menuju rumah dengan semua perasaan kesal yang gagal untuk dilampiaskan. Namun suatu keberuntungan terjadi ketika ada sekelompok pemuda yang mabuk dan masuk ke dalam bus, di mana hal itu membuat Hutch seketika tersenyum karena akhirnya mendapat sasaran empuk untuk dijadikan bahan pelampiasan emosinya. Gila sih anjir. Dan ketika para penumpang ketakutan karena kedatangan sekelompok pemabuk, Hutch pun dengan santainya berjalan melewati mereka, kemudian mempersilahkan sang supir untuk keluar, lalu masuk kembali ke dalam bus dan mengunci rapat pintunya. Lantas, apa yang akan dilakukan Hutch? Ya, dia akan menghajar mereka semua. I'm gonna fuck you up. Terjadi perkelahian 1 lawan 5 pemuda tinggi besar, di mana Hutch yang memiliki perawakan kurus dengan brutalnya menghajar mereka semua, yang mana adegan ini cukup ditampilkan secara realistis dan itu sangat-sangat beradrenalin. Dan sampai sini sudah jelas bahwa Hutch adalah pria yang bukan siapa-siapa, tapi bukan pria sembarangan. Ketika di rumah, sang istri pun awalnya terkejut dengan banyaknya luka di tubuh Hutch, namun tanpa banyak pertanyaan, dia pun mengobati Hutch dengan sepenuh hati dan menemaninya sampai dia tertidur lelap. Sementara itu, adegan berpindah ke tempat lain di mana kita akan melihat seseorang semacam mafia bernama Yulian Kuznetsov atau biasa dipanggil Yuli, yang mana Yuli terlihat berjoget dan bernyanyi di sebuah klub malam yang cukup ramai pada malam itu. Yuli sendiri adalah seorang mafia Rusia yang memiliki usaha penyimpanan uang, yang mana rekan-rekan sesama mafianya mempercayakan semua uang mereka di tempat penyimpanan milik Yuli. Dan saat mereka bersama, Yuli pun ditegur oleh para rekannya mengenai sikap tidak gagah dirinya saat berjoget dan bernyanyi di depan umum, yang mana sikapnya tersebut dianggap bisa menurunkan kepercayaan sebagian besar dari mereka karena menunjukkan tidak adanya wibawa dan rasa hormat dalam diri Yuli. Dan apa yang dilakukannya? Yuli tiba-tiba memecahkan gelas kemudian menyerang salah satu pengunjung di sana, lalu menggorok lehernya tepat di depan para rekannya tersebut. Dan itu cukup membuktikan bahwa Yuli adalah orang yang berbahaya yang bisa membuat kepercayaan mereka meningkat. Tak lama Yuli pun mendapat telepon bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit, yang mana adiknya tersebut ternyata adalah salah satu korban dari Hutch saat peristiwa di dalam bus tadi. Yuli pun marah besar dan mencoba menginterogasi satu persatu teman adiknya mengenai pelaku yang telah membuat adiknya babak belur, di mana salah satu temannya tersebut berhasil mendapatkan kartu identitas kerja milik si Hutch. How can I find this man?
Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Hutch pun terlihat sudah pulih seperti sedia kala dan tak lama mendapat panggilan telepon dari teman yang biasa menemaninya di radio, yang mana temannya tersebut memperingatkan tentang kejadian semalam bahwa salah satu orang yang dihajar Hutch adalah anggota keluarga dari seorang mafia Rusia berbahaya, yakni Yuli. Untuk mencari informasi mengenai si Yuli ini, Hutch pun pergi ke tukang cukur, di mana di situ ada seseorang yang cukup penting, entah siapa itu, tapi sekilas saya sudah bisa menebak bahwa orang tersebut kemungkinan besar adalah sebuah agensi yang pernah mempekerjakan Hutch di masa lalu. Balelol bangsat. He's as bad as they come. Dan setelah melihat dokumen tentang Yuli, Hutch pun sedikit pun tidak menyesali tentang perbuatannya semalam dan akan menghadapi setiap resiko atas tindakannya tersebut. Yuli sendiri memberikan kartu identitas kerja milik Hutch kepada stafnya, di mana staf tersebut menyuruh salah satu orang dari pihak pemerintahan atau Pentagon untuk melacak alamat dan semua hal tentang Hutch. Dan alangkah kagetnya si staf tersebut ketika mengetahui bahwa Hutch adalah orang yang sangat berbahaya, di mana kita bisa melihat beberapa foto yang memperlihatkan tentang kebrutalan Hutch di masa lalu, sampai-sampai si staf tersebut memutuskan untuk tidak ikut campur dan mengundurkan diri dari pekerjaannya saat itu juga. Anjing, gak tuh sampai semenakutkan itukah sosok si Hutch ini, anjir? I'm out, no need to pay. Why you much? Saat Hutch dan keluarga sedang makan malam, di luar dugaan Yuli ternyata bergerak lebih cepat dari dugaan, di mana dia mengirimkan beberapa pasukan ke alamat rumahnya untuk menghabisi Hutch beserta seluruh keluarganya. Dengan cepat Hutch pun meminta mereka untuk masuk ke ruang basement, di mana mereka semua dibuat bingung bercampur kaget saat mengetahui bahwa ruang basement mereka selama ini ternyata memiliki teknologi yang cukup canggih. Dan di saat keluarganya bingung dengan semua ini, Hutch pun meminta mereka semua untuk tetap tenang dan jangan panggil 911. Don't call 911. Ketika pasukan Yuli masuk, sesaat saya diingatkan dengan film John Wick ketika rumahnya didatangi oleh beberapa pasukan kiriman mafia Rusia bernama Vigo, masih ingat kan? Dan sekarang saya semakin dibuat penasaran apa yang akan dilakukan Hutch kepada para pasukan Yuli ini. Faktanya, Hutch ternyata memiliki jiwa brutal 2 kali lipat lebih sadis dibandingkan John Wick, di mana Hutch membantai sebagian besar pasukan Yuli dengan begitu gila, meskipun akhirnya dia harus tertangkap karena disetrum dari belakang. Namun bukan Hutch namanya jika dia bisa tertangkap dengan begitu mudah, karena saat dalam perjalanan, Hutch pun bisa melepaskan borgol dengan cukup mudah dan membuat mobil mereka terguling yang membuat ketiga pasukan itu tewas mengenaskan. Hutch pun kembali ke rumah dan membersihkan diri, di mana dia dengan tenangnya membawa istri dan anaknya keluar dan melihat begitu banyak jasad bertebaran, kemudian menyuruh mereka untuk pergi ke tempat aman sampai situasi benar-benar kondusif. Karena masih bingung dengan apa yang terjadi, sang istri pun bertanya mengenai apa yang terjadi sebenarnya, namun Hutch yang low profile memintanya untuk percaya dan yakin bahwa situasi ini akan kembali cager. Come back. Setelah istri dan anaknya pergi ke tempat aman, Hutch pun membuka kotak berisi emas batangan miliknya, yang mana itu adalah sisa harta dari pekerjaannya di masa lalu. Kalau di John Wick kan dia punya koin emas tuh yang kalau dibuka isinya coklat. Nah, kalau di sini Hutch punya emas batangan. Sneaky devil. Fucking kitty cat bracelet. Sementara itu, sang ayah yang berada di panti jompo pun didatangi oleh 2 orang suruhan Yuli, yang mana mereka bermaksud untuk membunuh beliau sesuai perintah dari Yuli. Dan Anda akan benar-benar olohok sekaligus terkejut ketika melihat kedua orang suruhan tersebut sama sekali tak berkutik, ketika ayah Hutch yang sudah tua renta ternyata lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Setelah meledakan rumah beserta semua jasad pasukan Yuli, Hutch pun menemui ayah mertua untuk membeli perusahaan tempatnya bekerja dengan emas batangan yang dia bawa. Si adik ipar pun menolak kesepakatan tersebut dan sempat akan memukulnya, namun Hutch yang sudah tidak peduli pun dengan cepat memukul perut si adik ipar, yang mana dia sangat amat terlihat kesakitan, untuk kemudian Hutch memintanya untuk tarik nafas pelan-pelan dan duduk dengan manis. Breathe deep, okay? There you go.
Di sisi lain, Yuli pun cukup terkejut ketika mengetahui bahwa semua pasukan kirimannya tewas, ditambah salah satu anggota pasukannya tersebut adalah asisten kesayangannya. Sama seperti Vigo yang telah macam-macam dengan orang yang salah yakni John Wick, Yuli pun mengerahkan semua pasukan miliknya dan semua pasukan yang ada hanya untuk menangkap satu orang, yaitu Hutch Mansell. Собери всех бойцов. Hutch sendiri terlihat sedang mempersiapkan sebuah rencana untuk ini semua, yang mana Hutch berniat untuk melakukan perang kepada Yuli setelah mengetahui bahwa Yuli telah berani mengirim pasukan untuk membunuh keluarganya. Tanpa ragu dan tanpa rasa takut sedikit pun, Hutch pun mendatangi tempat penyimpanan uang milik Yuli, di mana dia dengan santainya membantai puluhan pasukan bersenjata di sana, yang mana itu menyeratkan satu hal, bahwasannya Hutch pernah melakukan hal yang lebih buruk dari ini di masa lalu. Tak hanya itu, Hutch pun membakar semua uang milik rekan-rekannya Yuli, yang mana itu tentu akan membuat Yuli bertanggung jawab atas hilangnya semua uang milik mereka. Dan yang paling gila dari semua itu adalah setelah Hutch menghancurkan bisnis Yuli, Hutch pun dengan bernyali nekat datang sendirian ke klub milik Yuli, yang mana kita bisa melihat dia sedang asik makan tanpa ada rasa takut terhadap Yuli dan semua pasukannya. Enjoying your meal? Namun dibalik semua tindakan gila dan nekatnya itu, Hutch ternyata memiliki ide brilian ketika dia membawa sebuah peledak tepat di atas meja yang membuat Yuli meminta semua orang untuk keluar dari sana. Anjing. Tanpa banyak basa-basi, Hutch pun langsung mengungkapkan tujuannya datang ke sini, di mana dia menawari sebuah kesepakatan damai untuk tidak lagi mengejarnya dan keluarganya. Hingga saat Hutch mengatakan bahwa dia sudah membakar semua uang dan usaha milik Yuli, Hutch pun menyarankan agar Yuli berhenti dari pekerjaan mafianya dan menjadi orang baru yang lebih baik. Think it over. Saat keluar, Hutch pun menunggu apa yang akan dilakukan Yuli. Hingga saat Yuli keluar dan akan mengejarnya, jangan salahkan Hutch jika Yuli lebih memilih mati ketimbang berdamai dengan tawarannya tadi. Terjadi kejar-kejaran di mana mobil Hutch diberondong ratusan peluru, dan saat sampai tepat di depan perusahaan yang sudah dibelinya, Hutch pun tiba-tiba ditolong oleh orang yang menembak dari atas, yang ternyata adalah orang yang sering berbicara di radio, sekaligus anak angkat ayahnya yang sudah dianggap adik sendiri oleh Hutch. Pria ini bernama Harry. Namun bukan itu kejutannya, karena tiba-tiba... Ya, si ayah Hutch yang sudah abah-abah yang sudah ujur ini ternyata ikut menolongnya, di mana mereka berdua berencana untuk membantu Hutch menghabisi para mafia Rusia jahat ini. If I didn't miss this shit. Sementara itu, Harry pun terlihat sedang bertarung jarak dekat setelah para pasukan Yuli berhasil masuk ke dalam, yang mana Harry melakukan sebuah tembakan luar biasa ketika 3 orang langsung tewas hanya dengan satu tembakan yang dilayangkan olehnya. Namun Hutch tetaplah orang yang paling brutal saat ini, di mana dia menggunakan jebakan tikus untuk membuat sebuah peledak kecil. Kemudian saat orang-orang itu terkejut, Hutch pun dengan cepat menembak mereka dari jarak dekat untuk kemudian mengambil sebuah pistol dari kulkas, lalu menghabisi yang lain dengan tembakan linggis yang sudah dibuatnya. Ketika mereka bertiga berkumpul, disitulah saat-saat masa lalu seolah terulang kembali, yang mana mereka bertiga adalah sebuah keluarga yang sangat ditakuti karena memiliki sebuah profesi yang cukup mengerikan di masa lalu. Setelah semua pasukannya tewas, tersisa Yuli yang masih hidup, di mana dia berhasil menembak bahu Harry yang membuat mereka bertiga terdesak. Dan jangan anggap ini adalah adegan dramatis yang akan berakhir menyedihkan, karena dengan semua kegilaan dan kebrutalan Hutch, dia pun nekat menempelkan ranjau peledak pada pintu anti peluru, kemudian mendatangi Yuli sedekat mungkin, lalu meledakkan ranjaunya tepat di bebenguk si Yuli hingga membuatnya tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan.
Setelah semua ini berakhir, Hutch pun ditangkap dan diinterogasi oleh dua polisi, di mana mereka berdua sangat amat terkejut dengan ratusan jasad manusia di lokasi tersebut dan seolah tak percaya jika Hutch telah melakukan itu semua sendirian. Tak lama salah satu polisi pun mendapat panggilan telepon disusul dengan yang satunya lagi, di mana mereka mendapat telepon dari seseorang yang sama yang nampaknya sangat penting, entah siapa itu. Namun yang mengejutkan adalah mereka berdua meminta maaf telah menangkap Hutch dan melepaskannya begitu saja tanpa ada sesuatu yang menyulitkannya sedikit pun. Saat polisi itu bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Hutch pun menjawab, "Aku bukan siapa-siapa." Nobody. Tamat, ending yang sangat mengnobadikan. Anjir, brutal parah sih ini film. Kalian harus nonton langsung soalnya banyak sekali adegan keren yang tidak bisa saya tampilkan di sini. Terus juga masih ada scene setelah Hutch diinterogasi di mana dia dan sang istri sedang mencari rumah baru. Terus si sales rumahnya mendapat sebuah telepon yang ternyata untuk si Hutch. Jadi siapa sih sebenarnya si Hutch ini? Dari beberapa data dan informasi di sepanjang film, kemungkinan besar si Hutch ini adalah seorang agent, tetapi agent di atas agent, yang mana tugas dia adalah untuk membereskan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh agent biasa. Ya, semacam tim pembersih lapangan. Kalau kalian ingat film John Wick, ada namanya The Adjudicator yang dikirim oleh High Table, yang mana tugas utama beliau adalah untuk membereskan orang-orang tertentu yang menjadi target operasi. Tapi yang menarik di sini adalah Hutch bertugas bukan hanya untuk membereskan satu target, tetapi mampu membantai puluhan pasukan dan ratusan mungkin sekaligus lagi, yang mustahil untuk dilakukan oleh agen biasa. Keren kan? Dan kalau kita ingat film The Equalizer yang diperankan oleh Denzel Washington, kita pasti kenal sosok Robert yang tidak kalah brutal dengan Hutch atau John Wick. Sama-sama pengen pensiun dari masa lalu buruk mereka, tapi tetap saja ada masalah yang membuat mereka terpaksa harus kembali menjadi sosok yang tidak diinginkan. Tapi dari ketiga sosok, yakni Robert, John Wick, dan Hutch, mereka bertiga memiliki persamaan, yaitu terkoordinasi, memiliki serangan jarak dekat yang cukup mematikan. Walaupun pakai senjata atau pistol, mereka lebih senang menggunakannya dari jarak dekat. Terus nggak terlalu banyak bicara, punya banyak koneksi, dikenal berbahaya di masa lalu, punya style bertarung yang cukup realistis, nggak terlalu lebay lah kayak film-film pada kebanyakan. Satu lagi hampir ketinggalan, ada scene sehabis kredit title di mana ayahnya Hutch dan adik angkatnya sedang dalam perjalanan membawa banyak sekali senjata berat. Kayaknya bakal ada film keduanya deh. Wah, pasti seru sih ini anjir. Tapi jujur deh, menurut analisa saya pribadi dari ketiga sosok yakni Robert, John Wick, dan Hutch, tetap John Wick lah yang paling kuat dan paling tak terkalahkan kalau menurut saya. Karena walaupun di film ketiganya dia sempat terluka parah akibat ditembak oleh Watson dan jatuh dari gedung tuh, dia masih tetap bisa bangkit dan masih bisa hidup. Tapi bukan itu alasan kuatnya, karena dari ketiga sosok tersebut hanya John Wick lah satu-satunya orang yang tidak memiliki orang yang disayang dan tidak punya keluarga yang disayangi. Berbeda dengan Robert yang masih punya teman dekat yang cukup dianggap keluarga, dan Hutch juga udah jelas punya keluarga, anak dan istri. Cuman John Wick sama sekali hidup sendiri dan sebatang kara, yang mana itu akan sangat berpengaruh pada psikologis, motivasi, dan kemampuan, sehingga menjadikan John Wick satu-satunya orang yang paling sulit untuk dibunuh dan dikalahkan. Wah, kebayang sih anjir kalau ketiga sosok ini bertemu satu sama lain atau kerja sama gitu satu sama lain, bisa habis loh ribuan pasukan dibantai sama mereka semua. Wah, ngeri anjing. Untuk plot ceritanya, temponya cukup cepat dan sedikit agak tergesa-gesa. Tapi karena dari premisnya sudah dijelaskan bahwa film ini menceritakan bapak-bapak biasa yang bukan orang sembarangan, jadi kalau saya pribadi bisa langsung nangkep aja gitu maksud dan tujuannya. Keren sih kalau menurut saya anjir. Jadi ada sosok baru gitu yang setidaknya bisa mengalahkan kepopuleran John Wick. Ya walaupun masih harus berusaha lebih keras, seenggaknya cukup memperlihatkan potensi yang besar lah gitu. Ada rival, ada pembanding lah. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pendiam bukan berarti penakut, pemberani belum tentu berani.